Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau berbagi tutorial ya. Masih seputaran display. Kalau kemarin kan kita pakai display OLED display sama TFT ST7789 ini ya, yang kecil. Sekarang saya pakai yang agak besaran ya. Ini 2,4 inch TFT 240 x 320. Ini touchscreen juga, touchscreen ya. Ini kita pakai yang drivernya itu ILI 9341. Nah kebetulan ILI 9341 ini sebenarnya dia yang 2,4 inch ini bentuknya sealed ya. Jadi nggak pakai, harusnya ini dipakainya khusus buat Arduino Uno sama Arduino Mega. Kemarin juga saya udah buat videonya yang Arduino Mega ya, ada videonya di playlist. Jadi waktu itu kita pakai yang Arduino Mega ini. Jadi si layarnya itu hanya perlu ditempel ke sini ya, ke bagian depan aja. Batasnya A7 ya, sampai sini TX0. Nah sekarang karena saya butuhnya datanya dikirim dan ditampilkan ke display, jadi saya harus pakai ESP32. Datanya rencananya mau dikirim pakai WiFi ya. Nah, kalau Arduino Mega kan nggak ada WiFi nya ya, mau gak mau dia harus pakai tambahan modul lain semacam WeMOS atau ESP ya. Nah, daripada nambah modul, mending saya pakai ESP32. Nah, cuman kemarin itu agak sulit juga ya cari wiring untuk menghubungkan ESP32 ke TFT Shield ini. Kebanyakan di internet itu atau di YouTube itu wiringnya itu untuk yang tipe 2,8 inch. Jadi pinnya hanya di sini nih, pinnya di sebelah sini dan di sini. Kalau ini kan di samping ya, dan pinnya banyak. Kalau yang 2,8 itu banyak bertebaran di Google, di forum dan di YouTube ya. Nah, ini saya nemuin wiring ini agak sulit ya. Soalnya ada beberapa channel YouTube juga yang akses pakai SP32, tapi dia nggak kasih wiring ya. Nah, dan kemarin saya dapat dari YouTube-nya ini ya. Mana ya? Ini dari YouTube-nya si Mas Skalter Shoe. Ini ESP Scale ya dia bilangnya, nama GitHub-nya. Nah, dia di sini pakai ESP32 Dev Kit ya. Nah, saya pakainya ESP32 Werum 32D, ini yang ada antena di dalamnya ya. Ini pinnya lebih banyak dan ada sedikit perbedaan ya untuk wiring ya. Nah, untuk teman-teman yang pakai ESP32 Dev Kit bisa ikutin wiring ini sesuai ya. Nah, terus ada link downloadnya juga, nanti saya share nih dari GitHub-nya ESP Scale ya, yang Mas ini Scale Tersu ini dia ngasih juga file ino wiring sama user setup.h-nya ya. Oke, lanjut ke gimana sih cara ngaksesnya si TFT 2,4 inch ini dengan ESP32. Ini kemarin saya sudah pakai ya ESP32 dan WeMOS itu untuk akses ST7789. Kita masih pakai library yang sama dari TFT SPI by Bodmer ya. Oke, mulai dari awal lagi ya, dari wiring nih. Dari wiring pertama kita harus wiring dulu ESP-nya, karena ESP ini beda pin dengan Arduino. Si TFT-nya ini sealed khusus untuk Arduino sebenarnya, tapi kita pakai di ESP jadi harus ada penyesuaian. Untuk wiringnya hampir semua pin yang ada di ESP itu terpakai sebenarnya. Cuman karena kita nggak aktifin si ini ya, ini buat SD card nya sebelah sini nggak kita aktifin, jadi
Yang terpenting itu memang menampilkan sama layar sentuhnya ya. Jadi yang pertama itu di bagian atas ini, bagian untuk power daya gitu ya. Ini ada di pin 5 voltnya itu kalau ESP dev kit dia pakai ke pin ini, pin ya 5 volt, terus groundnya ke ground, 3 voltnya ke 3 volt. Nah kalau di ESP Verum 32D yang pin ini 5 volt ini masuk ke 5 volt ya, ke sini. Ini 5 volt ke 5 volt sini. Terus yang lainnya sama, mungkin bedanya di sini di bagian RX2 dan TX2. RX2 dan TX2 itu kalau di Verum 32D itu di 16 dan 17. Ini pin 16 dan pin 17. Selebihnya sama 14, 27, 26 sama, terus 23, 22 juga sama di sini. Mungkin yang berbeda hanya di 3 pin itu, pin sama 5 volt, TX RX 2 16 dan 17. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Kita install library TFT ESPI dari Boardmer. Kita bisa pakai yang GitHub atau bisa langsung dari sini ya, dari Arduino library. Bisa dari manage library-nya di sini. Kita ketik aja TFT ESPI, nanti muncul. Di scroll ke bawah dari huruf T. Nah ini dia TFT ESPI udah installed ya by Boardmer. Terus yang kedua itu di sini kita harus install juga Adafruit ILI 9341 ya. Ini versinya 161. Ini masih sama sih dari Adafruit, kemarin juga kita pakai Adafruit ya. Nah ini sudah installed ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus buat folder baru untuk menampung file setup ya. Ini kita buat folder baru TFT ESPI setup di dokumen Arduino libraries. Nah ini ya, Arduino libraries. Kita masuk di sini, kita buat satu folder. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita udah buat nih foldernya TFT ESPI setup. Kita buka. Nah ini saya sudah buat ya. Yang pertama itu yang video sebelumnya saya buat settingan untuk ST7789 ESP dan ST7789.mcu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah akses ini ya, akses GitHub-nya di ESP Scale, di sini ada, di download aja dari sini, download zip. Terus nanti file user setup.h-nya itu kita simpan di sini di folder yang baru ya. Nih, copy file setup.h yang baru di download ke folder TFT ESPI setups. Terus kita rename user setup.h-nya menjadi setup ILI ESP32 ya. Nah ini saya sudah rename ya. Ini buat memudahkan aja. Kalau kita mau pakainya ESP32 dengan driver lain, kita tinggal mengarahkan nanti file setup selectnya ke sini gitu. Oke, selanjutnya di sini edit file user select.h yang ada di folder TFT ESP ya. User setup select. Oke. Kita buka dulu di sini, kembali ke libraries TFT ESPI. Nah ini paling bawah ya, user setup select. Nah terus pilih di bagian sini yang only one ini ya, only one line below, include. Nah yang ini bagian include-nya ini kita ganti ya, setup 24 ILI 9341 ESP.h. Arahkan ke folder yang tadi, diarahkan ke sini. Nah jadi
setelah kita tadi ganti namanya, kita edit file ini, setup select, terus arahkan ke, nah di sini diarahkan ke file setup yang baru kita buat untuk ESP32 dan driver ILI9341. Oke, setelah itu seperti biasa kita cuma harus buka demo ya. Ini file example, terus kita cari di DSBI 320x240. Nah ini demonya bisa kita coba. Nah untuk ESP, ketika kita mau upload program, jadi kita nggak bisa upload program dengan keadaan si LCD ini terhubung ke rangkaian ya. Kita harus copot dulu ESP nya, baru kita bisa bisa kita upload, kodenya bisa berjalan ya. Coba saya praktekin gimana hasilnya kalau misalkan ESP nya kita colokin, LCD nya masih nyolok tapi kita upload program. Ini saya pakai power DC 5V ya. Kita cabut dulu. Oke, kita siapkan ini si USB kabelnya. Oke, ini saya colokin ke ini ya, ke PC. Oke, ini menyala ya di sini. Oke, ini menyala. Kita coba upload ya si codingannya, langsung upload nih dari sini, upload. Ini masih uploading ya, ini berputar dia. Agak lama ya, masih berjalan uploadingnya. Nah ini dia connecting ya, tapi nah ini kadang dia bisa, kalau ini berarti bagus kalau bisa, tapi kadang dia muncul di sini error, tidak bisa terbaca. Oke, ini berhasil tanpa dicabut ya. Coba kita ke yang lain, misalkan yang ini example-nya, maka dia masih berhasil. Jadi nanti kalau teman-teman ngupload sementara LCD-nya terhubung, terus ada gagal ketika uploading atau writing-nya, bahkan di connecting-nya dia bilang error esp.py atau dia tidak terbaca COM ini. Nah itu solusinya cuman harus dicabut aja si LCD-nya, atau salah satu saja yang dicabut. Jadi karena ini pakai shield, kita bisa cabut si ESP-nya, baru nanti kita pasang lagi. Tapi di sini udah 2 kali ya, aman, berhasil. Tapi sebelumnya saya coba ketika terpasang dia gagal. Oke, gak apa-apa, berarti memang dia bisa ya. Tapi nanti kalau ada error berarti tinggal dicabut saja LCD-nya atau si ESP-nya. Oke, untuk touchscreen juga ini bisa digunakan ya. Kemarin saya coba touchscreen-nya berhasil. Cuman di video kali ini saya nyobain untuk apanya ya, untuk si pengaturan awalnya tadi. Jadi nggak saya liatin dulu touchscreen-nya, atau mungkin bisa kita coba, tapi kita harus cari dulu file untuk touchscreen-nya ada di. Nah ini saya udah buat contoh untuk touchscreen-nya ya. Oh ini jadi ceritanya ini ada beberapa tombol untuk LED on dan off, ada juga untuk buzzer on dan off. Coba kita upload ya. Tapi karena belum ada buzzer dan LED yang terhubung, nanti kita lihat responnya saja di serial monitor ya. Ini uploading ya.
writing. Oke, uploading selesai. Nah, ini tampilannya ya, ada beberapa tombol. Kita coba buka di sini di serial monitornya. Serial monitor dilihat berapa? Serial monitornya 9600 ya. Kita ubah dulu. Oke. Kita coba buzzer on ya. Jadi ini masih belum selesai, kemarin saya buatnya. Jadi ketika ditekan yang ini munculnya apa ya, ini kan buzzer off ya, tapi yang muncul buzzer on. Nah, ketika LED off dia munculnya buzzer off. Ini masih belum sesuai ya, ini buzzer off, tapi touchscreennya ini bisa ya, cuman masih belum sesuai koordinatnya. Mungkin ya saya harus atur ulang lagi, tapi bisa dipahami ya kalau TFT 2,4 inch ini yang ILI9341 memang bisa menggunakan ESP32 baik itu dev kit ataupun WROOM ya, WROOM 32. Yang penting pinnya cukup gitu kan, karena memang ini peruntukannya sebenarnya untuk si Arduino atau Arduino Uno atau Arduino Mega ya, jadi tinggal tempel saja, tidak harus tarik-tarik kabel. Terus untuk SD card saya belum coba, mungkin nanti kita bisa coba apakah kalau kemarin di Arduino Mega SD card bisa dipakai, kalau di sini belum terhubung ya, saya belum coba. Oke, cukup sekian video kali ini. Nanti untuk link GitHub saya bagikan di deskripsi, itu GitHub miliknya si Mas ESP Scale ya. Oke, saya terima kasih banyak untuk masnya. Itu ada satu video dan dia hanya satu subscriber satu video, yang sangat sangat saya butuhkan. Soalnya banyak video di YouTube channel YouTube yang lain itu banyak nampilin grafiknya aja, nggak ada wiringnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.